Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu kami alami karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 8 ayat 11. Demikianlah sabda Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang orang inginkan tidak dapat menyamainya. Tema renungan saat ini adalah berhikmatlah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari ada seorang pemain golf profesional bertanding dalam sebuah turnamen golf. Ia baru saja membuat pukulan yang bagus sekali dan bolanya jatuh di dekat lapangan hijau. Ketika ia berjalan di fairway, ia mendapati bolanya masuk ke dalam sebuah kantong kertas bekas, pembungkus makanan yang mungkin dibuang sembarangan oleh salah seorang penonton. Bagaimanakah caranya ia bisa memukul bola yang berada di dalam kantong kertas itu dengan baik? Sesuai dengan peraturan turnamen, jika ia terlebih dulu mengeluarkan bola dari kantong kertas itu, ia terkena pukulan hukuman. Tapi kalau ia memukul bola bersama-sama dengan kantong kertas itu, ia tidak akan bisa memukul dengan baik. Salah-salah ia justru mendapatkan skor yang lebih buruk lagi. Apa yang harus dia lakukan? Banyak pemain mengalami hal serupa. Hampir seluruhnya memilih untuk mengeluarkan bola dari kantong kertas itu dan menerima hukuman. Setelah itu mereka bekerja keras sampai ke akhir turnamen untuk menutup hukuman tadi. Hanya sedikit, bahkan mungkin hampir tidak ada pemain yang memukul bola bersama kantong kertas itu karena risikonya terlalu besar. Namun pemain profesional tersebut tidak memilih satu di antara dua kemungkinan itu. Tiba-tiba ia merogoh sesuatu dari saku celananya dan mengeluarkan sekotak korek api. Lalu ia menyalakan satu batang korek api dan membakar kantong kertas itu hingga habis terbakar. Ketika kantong kertas itu habis terbakar, tampaklah bolanya dengan begitu jelas. Ia lalu memilih tongkat yang tepat, membidik sejenak, mengayunkan tongkat, wush, bola terpukul dan jatuh persis di dalam lubang di lapangan hijau. Bravo, ia tidak terkena hukuman dan tetap bisa mempertahankan posisinya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dunia ini tidak banyak kita menemukan orang-orang yang berhikmat dan kreatif seperti pada kisah tersebut. Kita tahu bahwa dalam hidup ini ada kelompok orang yang menganggap kesulitan sebagai hukuman dan memilih untuk menerima hukuman itu. Ada kelompok orang yang mengambil risiko untuk melakukan kesalahan bersama kesulitan itu. Namun sedikit sekali kelompok orang yang bisa berpikir kreatif untuk menghilangkan kesulitan itu dan menggapai kemenangan. Nah, kita termasuk kelompok yang mana? Mari
Jalanilah kehidupan ini dengan hikmat Tuhan. Karena pintar saja tidak cukup dan mempunyai keahlian yang hebat juga belum cukup bila tidak disertai dengan hikmat Tuhan. Satu cara untuk memperoleh hikmat adalah memohonnya kepada sumber segala hikmat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kemudian bergaul dan bersekutu dengannya dalam doa. Karena itu, mari kita meminta hikmat dari Tuhan, agar kita selalu diberi petunjuk di dalam bertindak, supaya apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hikmat-Mu, sehingga dalam melaksanakan tugas kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan mengandalkan kekuatan iman kami kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami musibah. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kekuatan, kesabaran, penghiburan, bahkan kiranya Tuhan memberkati mereka. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, Allah yang menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.